Bapak, Ibu, dan Saudara yang dicintai Tuhan, sungguh bersyukur jika sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita diizinkan Tuhan untuk bisa berada di tempat ini dengan penuh sukacita. Walaupun udara di luar hujan, tapi kita boleh berada di sini dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, sore ini kita berhimpun bersama paduan suara Nafiri, paduan suara Hosana, dan beberapa pemuji dari Bajem Dinoyo, dari GKI Blimbing, GKI Tumapel, dan GKI Kebonagung. Kita akan merasakan dan mengingat kembali dekapan cinta Allah yang telah hadir, sedang hadir, dan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan hanya mendengar nyanyian mazmur saja. Namun, mari bernyanyi dengan penuh sukacita. Biasanya di ibadah minggu, jemaat hanya mendaraskan mazmur, hanya bagian referennya saja. Namun, kali ini mari kita bernyanyi bersama. Nyanyikanlah semuanya, semua baitnya, juga referennya. Dengan penuh sukacita, rayakan cintanya. Untuk mengawali acara ini, kita akan berdoa. Shalom Bapak Ibu semua, sekali lagi shalom, puji Tuhan. Mari kita mengawali ibadah malam puji-pujian kita pada sore hari ini dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Teristimewa malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kami, untuk persekutuan kami di dalam ibadah malam puji-pujian Harmoni Mazmur GKI Bromo. Bapak yang baik, kami yakin dan percaya jika kami boleh ada di dalam tempat ini saat ini bukan suatu kebetulan, tetapi semata-mata karena kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk kami semua pribadi lepas pribadi, biarlah melalui malam puji-pujian ini iman kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin menghayati dan semakin merasakan dekapan kasih-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah malam puji-pujian ini ke dalam tuntunan penyertaan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dekapan Sang Cinta, bangunkan setiap jiwa. Dekapan Sang Cinta, tak pandang siapapun kita. Dekapan Sang Cinta, tersedia senantiasa. Berbahagialah jiwaku, jiwamu kekal dijaga Sang Pemilik jiwa. Kecapi, gambus, rebana, hingga suara semesta nyaringkan kesaksian anugerah membahana. Dari Hana hingga Maria, katanya, "Oh, hatiku bersukaria karena Tuhan." Dari Yunus hingga Kristus Yesus, katanya, "Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa aku kau tinggalkan?" Dari Daud, Luther, Calvin,
hingga seluruh gereja bersujud. Katanya, biarlah segala bangsa tinggikan namanya. Semua haturkan syukur, sembah, jawab, tanya, dan segala rasa. Seiring jiwa raga bergulat, bergumul hingga berserah dan percaya. Mazmur, penyatu umat di tiap abad dan tempat. Lihatlah, dengarlah, ia jadi torehan sejarah bertempat. Mazmur, Mizmor, Salo, Salmus, Psalm, Kidung, himne, mada puji-pujian. Tiap zaman hasilkan hentakan dan petikan alunan detak-detak kehidupan. Mazmur, bak teknologi lintas ruang dan waktu. Ia rekam tiap sudut dunia sewaktu-waktu. Kelahiran, kematian, pernikahan, perpecahan, perdamaian, peperangan, penobatan, penyesahan, puja dan puji, keluh dan kesah, semua Mazmur mewujudkan. Tak satu pun kisah tak dapat kita ceritakan pada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan, pribadi terbaik yang merengkuh dalam dekapan. Ya, sungguh berbahagialah jiwaku, jiwamu kekal dijaga Sang Pemilik jiwa. Betapa kita didekap, dirangkul, direngkuhnya erat-erat. Embrace.
Guru. Perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih Tuhan, kasih sesama, kasih diri sendiri. Beres ya. Hafal ya kita semua ya. Bapak Ibu hafal nggak? Hafal ya, luar biasa. Yuk, kalau hafal kita sebutin bareng-bareng. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Titahnya, perintahnya berkata kasih pada Tuhan, kasih pada sesama, dan kasih pada diri sendiri. Tak dapat ditawar-tawar dan tak dapat ditunda-tunda. Kasih pada Tuhan, kasih pada sesama, dan kasih kepada diri sendiri. Sebab disitulah dimulai dari titah dan perintah Tuhan, maka kita bisa mengalami embrace. Dekapan Tuhan juga saling meneruskan dengan mendekap sesama kita. Embrace yang kita bagikan dan kita rasakan di dalam kehidupan. Saudara-saudari, di titahnya kita demi keselamatan kita. Tapi Tuhan tidak hanya menitah, Tuhan juga menatih hari demi hari, hingga kita pun bisa memenuhi perintahnya. Kalau bahasa Inggris punya frasa berkata embrace, maka di Indonesia ini kata yang menerjemahkan embrace itu adalah tatih. Tuhan bukan hanya menitah, Tuhan pun menatih. Bak orang tua yang menatih anaknya belajar berjalan, begitulah Tuhan sumber pengetahuan kita, bagaimana caranya harus berjalan. Seperti orang tua menatih anaknya belajar berjalan, demikianlah Tuhan sang sumber kekuatan sampai kita mahir berjalan di dalam kehidupan. Titahnya selalu segera diikuti dengan tatihnya. Titah, tatih. Titah, tatih. Titah, titah. Dan hanya karena Allah yang memerintah, maka mari dengan bangkit berdiri, kita sambut pemerintahan kerajaan Allah yang berkuasa di tengah dunia ini. Sebab Ia memerintah, maka kita pun bernyanyi dan memujilah, nyanyikanlah nyanyian baru. Mari Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, Allah yang luar biasa. Hanya Dia Allah yang layak kita agungkan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah.
bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hamba, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tata kudusnya. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Mari Bapak Ibu kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyi yang baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Aduh, kuping ini kayaknya ada yang salah. Kayak sumbang-sumbang dikit loh kalian nyanyi ini. Suaranya siapa sih ini sumbang banget. Nyanyi fales, ngomong fales, nafas pun fales. Ini kalau bukan suaranya Astri maksudnya. Astri nih, ya enggak? Astri ini punya suara. Iya, maaf. Maaf ya. Maaf teman-teman. Ini. Udah, nggak apa-apa. Nggak ada suara yang jelek. Adanya suara yang nggak bagus. Salah. Maksudnya kurang terlatih aja. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pergi aja deh. Jangan, udah nggak apa-apa. Iya deh. Joy, nggak boleh gitu loh. Ayo rukun. Alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita hidup bersama-sama dengan rukun. Ayo berdiri yuk. Ayo rukun guys. Berdiri. Rukun tapi sakit kuping. Rukun. Alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya
tekun ya. Tapi kalau salah ya harus ditegur dong. Setuju nggak? Setuju. Kamu nih Astri, ya kalau nggak bisa datang latihan, ya izin bilang kenapa nggak bisa datang latihan, ya. Dan gimana cara kamu itu bisa mengejar ketertinggalannya kamu itu, ya paling nggak merugikan yang lain gitu loh, betul nggak? Betul. Iya Kak, aku minta maaf ya Kak. Maaf. Soalnya aku tuh lagi pusing juga Kak. Habisnya skripsiku nggak kelar-kelar. Ya? Gimana mau kelar? Dosennya aja susah. Sudah janjian konsul, bimbingan. Ujung-ujungnya nggak jadi. Belum lagi di rumahku. Papa sama mamaku, aduh hampir tiap hari tuh ribut. Aduh. Yang ngomel lah, yang inilah, yang itulah. Aduh Kak, gimana nggak tambah pusing? Iya benar. Duh ini ya, papa mamanya ribut sama. Papa mamaku juga ribut terus. Sama kan? Ribut di telepon, tanya terus tanya. Kapan nikah? Kapan nikah? Aduh, kan panas kuping dengernya kan? Iya. Gimana nih Kak? Nikah Net, menikah. Tak kasih tahu. Apa itu Kak? Menikah itu ribet. Waduh. Coba bayangin ya, Janet, Astri. Iya. Anakku ini 3. Ya, sakit semua. Bareng-bareng sakitnya. Lalu cicilanku ini masih banyak. Aduh. Dan rumah yang tak cicil itu sudah mulai tas kalau hujan. Bocor di mana-mana. Aduh, menurutmu apa ndak mumet kepalaku ini mikir? Enggak mumet tak, ya toh? Mau met pakai Z, mumet. Aduh. Pasti banyak yang dipikirkan. Coba dipikir dulu kalau mau nikah. Iya. Oke. Semangat ya Kak. Dulu. Semangat juga. Semangat buat kita semuanya. Semangat kita semua ya. Susah. Gimana ya Bu? Skripsiku kapan kelar lagi? Susah. Ada yang sama saudara-saudari? Susah. Hidup ini kok dibuat susah. Saudara-saudari, tidak sedikit yang pernah atau sedang merasa dan merenungkan. Tuhan, mau pelayanan aja kok cek susah. Tuhan, aku ini mau menyembahmu, mau bersekutu, mau mengasihi sesama loh ini. Tapi kok ruwibet, pakai Z jadi ruwibet. Kok susah Tuhan. Mau masuk kuliah susah. Mau lulus kuliah juga susah. Cari kerja susah. Udah dapat kerja, bertahan dan berjuang juga susah. Tuhan, aku mau punya teman hidup. Tapi ternyata cari teman hidup juga susah. Udah dapat menikah, berjuang mempertahankan, berjuang bersama, ternyata juga susah. Hidup kok gini amat. Tuhan, ternyata tahu tentang titahmu, tahu tentang perintahmu, hafal tentang titahmu. Tak selalu berarti otomatis kami lancar berjalan melakukan titahmu. Tuhan, ternyata kalau kami pun terus-menerus tahu dan mendengarnya, kami tetap butuh pertolongan-Mu di tengah berbagai pertanyaan-pertanyaan kami. Mengapa Tuhan, mengapa kok susah sekali? Kami tahu, kami mau. Tapi ternyata tak mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Pemazmur ternyata berkata, tak mengapa kita bertanya. Mazmur pun bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa?
Kau izinkan segala kesusahan ku alami dalam hidup ini. Tapi pemazmur yang mengatakan tak mengapa bertanya itu, dia juga berkata, ingat, tanyakan juga pada dirimu, mengapa hai jiwaku engkau tertekan? Saat kita bertanya mengapa susah Tuhan, tanyakan juga ke dalam diri, mengapa hai jiwaku engkau tertekan? Bukankah Tuhan mendengarmu? Bukankah dalam tanya pun Tuhan mendengar seruanmu? Mengapa hai jiwaku engkau tertekan? Tuhan sambut engkau walau dalam tanya. Tuhan dekap engkau walau dalam tangis. Tuhan temani engkau berjalan walau sambil bertanya. Bertemu pengharapan di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan yang menerima kita sekalipun kita bertanya. Tapi kita diingatkan, mengapa hai jiwaku engkau berlarut-larut tertekan. Sebab
Kok dari tadi aku dengernya sedih-sedih doang sih kalian ini. Kayak nggak punya semangat hidup. Bersyukur, semangat. Mana semangatmu? Semangat dong guys, semangat. Sedih, senang, bersyukur. Sehat, sakit, bersyukur. Untung maupun rugi, bersyukur. Sempurna, tidak sempurna. bersyukur. 1, 2, 3. Tenane, ra mungkin. Pokoknya bersyukur. Gak mungkin.
Bapak Ibu, apa tadi? Sehat senang? Kalau sakit? Untung rugi? Sempurna tidak sempurna? Bersyukur atau syukurin? Siapa di sini yang mengajarkan bersyukur? Kepada anak cucu kita ajarkan bersyukur. Bukan syukurin ya Bapak Ibu ya. Kata yang sering kali di Indonesia ini diingatkan kepada kita. Jangan-jangan di mulut bersyukur, di dalam hati syukurin. Dalam hati syukur. Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan bersama bahwa bersyukur ternyata sesuatu yang sering kali keluar dari mulut kita nomor satu memang sebagai orang Kristen. Dan betul, itu yang tentu terus-menerus kita ulang-ulang sambil mendekap sesama kita. Tetapi kita sering kali juga diingatkan bahwa jangan-jangan karena kita tak tahan mendengar keluhan, maka segera kita hanya berkata syukur, syukur, bersyukur. Tanpa kita mau dengar dulu apa ceritanya. Tanpa kita mau lebih jauh dengar dulu apa yang kau butuhkan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur ya. Niatnya mengajarkan syukur. Tapi jangan sampai kita abai pada penderitaan. Apalagi duluan, paling dulu menyalahkan. Niatnya mengajarkan syukur dan menghibur ya. Tapi jangan sampai kita menjadi penghibur-penghibur yang dikatakan Ayub, penghibur-penghibur sialan itu. Bersyukur, ya kita bersyukur. Tapi syukur adalah kata kerja bukan kata benda. Bersyukur bukan begitu saja bisa didapatkan, butuh latihan setiap hari. Maka kita butuh kebersamaan di dalam keluarga untuk kita betul ditopang belajar bersyukur. Bersyukur butuh usaha keras, dekapan keras satu sama lain. Bahwa kita mau belajar bersehati, berserah diri, bersyukur dan beri yang terbaik. Bukan berdiam diri tanpa arti. Bersama-sama belajar dan menopang di dalam rasa syukur. Surat Roma memberikan sebuah kesimpulan terhadap apa yang dinyatakan di dalam Mazmur 70. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi ingat dan berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seturumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Siapa di antara kita yang rindu situasinya saat ini diubahkan Tuhan? Siapa di sini yang rindu situasi hidupnya diubahkan Tuhan? Tapi siapa juga yang rindu dirinya diubahkan oleh Tuhan? Siapa yang rindu dirinya diubahkan oleh Tuhan? Mana lebih penting Bapak Ibu Saudara-saudari? Diubahkan situasi kita atau diubahkan diri kita? Situasi atau diri sendiri? Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan bukanlah tukang sulap apalagi tukang sihir. Tuhan tidak terutama tertarik untuk membuat kita terkagum-kagum semata, terheran-heran semata. Ia terutama tertarik untuk mengubahkan setiap kita menjadi pribadi yang makin berdaya, makin berani, makin siap menghadapi setiap persoalan dan tantangan hidup. Dan bukankah begitu ketika kita ditatih? Semua di sini pernah ditatih Bapak Ibu? Pernah dituntun belajar berjalan oleh orang tuanya? Ketika kita ditatih, ada kalanya kita dipegangi. Tapi apakah selamanya kita dipegangi Bapak Ibu? Pada akhirnya kita bisa berjalan bahkan berlari. Itu berarti Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersedia menjadi sumber hikmat dan kekuatan. Ia mendekap, memegang sampai kita bisa berjalan bahkan berlari. Tapi ada momennya Tuhan juga akan menghantar kita menjadi pribadi yang siap dan mandiri berdaya untuk berani hadapi, untuk tak lari dari persoalan, untuk berani dan siap memikirkan setiap solusi-solusi kreatif di dalam kehidupan kita. Kita dititah, tapi kita juga ditatih. Embrace-nya menguatkan kita. Embrace-nya mendekap dan menopang kita. Sehingga tak satu pun akan kehilangan harapan. Tak satu pun dibiarkan sendirian. Maka saudara, titah tatih. Saling ingatkan titahnya. Saling teruskan tatihnya di dalam kehidupan. Titah dan tatih. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa menyelidiki hati kita. Jika kami remehkan titah-titah-Mu ya Tuhan, selidikilah ya Allah. Jika kami abai pada pelanggaran, selidikilah ya Allah. Jika kami abai pada penderitaan sesama, selidikilah ya Allah. Jika kami tak memikirkan situasi sesama, selidikilah ya Allah. Jika kami tahu, tapi kami tak mau salurkan titah-tatih-Mu, selidikilah ya Allah. Bersama dengan para pemuji dari berbagai gereja, dari berbagai komunitas iman, mari bersama kita berseru, selidikilah kami ya Allah. Ujilah kami, kenalilah hati kami. Sungguhkah kami ada di jalan kebenaran-Mu. Bahkan tuntun tatih kami, hingga kami pun berdaya dan berani hadapi setiap tantangan pergumulan kami. Selidikilah kami ya Allah. Selidikilah ya Allah.
segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seiringlah ya Allah, dan kenallah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kenal diriku, kau periksa hidupku, dari jauh kau pahami pikiranku. Saat duduk dan berdiri, kau berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Tuhan, selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, dan lihatlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebelum aku ucapkan perkataan apapun, semuanya sudah kau tahu ya Tuhan. Dari luka dan belakang, Tuhan kau menurun aku, dan tanganmu pun kau taruh ke atasku. Selidikilah ya Allah, dan kenallah hatiku, pujilah dan kenalilah
Sore malam ini bersama dengan para pemuji, kita bersama juga dengan pemazmur sendiri, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, berharap, memohon, tapi juga bertanya dan terus bertanya di dalam setiap puji dan doa kita. Satu pesan dari semua mazmur yang tertulis dalam Alkitab, bahwa semua bisa kita bawa pada Tuhan. Satu pesan pemazmur ia katakan, tak satu pun kisah tak dapat kita ceritakan kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Mazmur pun memuji Tuhan, tapi mazmur pun juga bertanya dan berharap. Tapi mazmur pun juga memohon dan merasakan kekuatan di tengah pergumulan. Maka tak satu pun kisah tak dapat kita ceritakan, semua dapat kita bawa pada sang pemilik kehidupan. Datanglah kepadanya bersama dengan setiap sesama yang Tuhan percayakan pada saudara dan saya. Saudara-saudari, malam ini tema kita mengajak kita merenungkan embrace. Didekap dan mendekap. Direngkuh dan merengkuh, ditatih dan bersama juga belajar menatih sesama. Dan cara paling mudah yang dapat kita lakukan untuk menyatakan komitmen kita saling jaga, saling rawat, saling kuatkan, saling mendekap adalah dengan kita menjabat tangan kiri dan kanan kita. Lihatlah orang di kiri dan kanan Anda, saudara-saudari. Orang Kristen biasanya punya tradisi. Ia selalu jabat kanan dan kirinya. Ia rengkuh kanan dan kirinya walau belum tahu namanya. Tapi bukan hanya jabat, bukan? Kita berkomitmen untuk saling memegang, saling menggenggam. Dalam suka, duka, sehat, sakit, untung, rugi. Maka mari kita bangkit berdiri saudara-saudari. Dalam mengikut Sang Tuhan Gembala kita sendiri pun terus dikuatkan untuk saling menggenggam. Mari kita ulurkan tangan kita ke kiri dan kanan kita, jangan sampai terputus. Jangan biarkan seorang pun tak digenggam. Berpeganglah tangan kiri dan kanan. Jangan hiraukan pembagian tiap barisan. Genggamlah orang di sebelahmu. Dan bersama kita berkomitmen untuk saling berpegangan mengikut Tuhan Sang Gembala yang agung. Tuhan, Kau Gembala kami. Lihat kami anak-anak-Mu yang terus mau belajar berpegangan mengikut-Mu. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin ke air yang tenang, ia menyerahkan jiwaku, ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
bersama dengan tetap berpegangan tangan. Kita akan haturkan doa syafaat kita di dalam persekutuan kita bersama, kita bawa pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa memeluk kami dengan dekapan kasih-Mu yang erat, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang hadir dan juga seluruh jemaat. Agar kami senantiasa mengingat akan titah dan juga tatih-Mu. Ajar kami untuk senantiasa saling mendekap erat, saling menatih satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk seluruh aktivis, untuk seluruh jemaat simpatisan, penatua, dan seluruh jemaat baik di GKI Bromo ini dan setiap kami yang hadir, agar kami senantiasa memiliki kesatuan hati di dalam melakukan segala aktivitas dan perkara kami. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat, untuk seluruh gereja, baik di Kota Malang dan dimanapun setiap kami berada, agar kami senantiasa menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kesatuan kami akan terus ternyatakan. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk pergumulan seluruh jemaat. Kami akan senantiasa mengingat akan kasih Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang masa. Di dalam Kristus kami menyatakan doa kami. Tuhan, Kau mendengar setiap rintihan anak-anak-Mu yang Kau percayakan di mana-mana tempat. Rintihan mereka yang merindukan dekapan orang tua. Setiap saudara-saudari kami yang tak merasakan kehangatan kasih di tengah keluarga. Tuhan, kami mengingat suara teriakan dan tangisan mereka yang bahkan hingga ia beranjak dewasa tak kunjung bertemu juga dengan rasa damai di dalam hati. Maka Tuhan, kami membawa dan mempercayakan saudara-saudari kami, anak-anak-Mu yang merindukan dekapan dan saluran kasih yang tak dapat mereka rasakan di tengah keluarga itu. Kiranya Engkau yang sediakan Tuhan, bersama dengan sesama yang ada di sekitarnya, gereja yang ada di sekitarnya, persekutuan yang Tuhan anugerahkan di sekitarnya. Biarlah mereka bisa menjadi keluarga yang menyatakan saluran cinta kasih Tuhan buat mereka yang merindukan. Kami pun berdoa Tuhan untuk setiap orang tua yang tengah merindukan dekapan anak-anak terkasih. Mereka yang barangkali jauh karena jarak, karena pekerjaan. Tuhan, Engkau juga merengkuh orang tua di dalam setiap kerinduan, kegelisahan, kekhawatiran oleh karena jaraknya yang tak dekat dengan anak-anak terkasih. Kami percayakan mereka pun ada dalam rengkuhan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Begitu pula setiap kami dalam setiap kondisi kami, situasi kami. Saat kami merindukan disapa oleh kasih. Saat kami merindukan dipeluk oleh orang-orang tersayang kami. Tuhan, walau kami tak dapat merasakan yang kami ingin untuk dapatkan, kami percaya Kau tak pernah tinggal diam. Kau akan sediakan lewat berbagai cara dan waktu yang terbaik menurut kehendak-Mu. Kau selalu beserta dan menjaga kami. Maka kami percayakan Tuhan seluruh hidup keluarga-keluarga di tempat ini ada di dalam dekapan dan rengkuhan Tuhan. Kau yang menyejukkan kami, Kau yang membaharui kami, Kau yang sertai kami dari hari ke hari. Inilah kami Tuhan yang akan melanjutkan kehidupan kami dengan kami terus memohon. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pemelihara, Kristus Yesus yang terus menjadi teladan kehidupan kami, penyelamat kami dan pembaharu kami, juga Allah Roh Kudus yang senantiasa menginsyafkan dan menguatkan kami. Kami percayakan kehidupan kami dulu, kini dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Terima kasih juga sudah bermazmur bersama kami. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu, rekan-rekan paduan suara gabungan dan pengisi acara pada Harmoni Bermazmur malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada GKI Bromo Bajem MT Haryono. Boleh beri tepuk tangannya. Terima kasih kepada GKI Kebon Agung. Terima kasih kepada GKI Tumapel. Terima kasih kepada GKI Belimbing. Terima kasih kepada paduan suara Hosana. Terima kasih kepada Kak Armada di bagian selo. Dan terima kasih kepada Kak Vina, bagian pianis. Terima kasih juga kepada solois-solois kita hari ini. Ada Kak Ira, ada Beta, ada Astrella, dan Hosea. Terima kasih juga kami ucapkan kepada him chorus yang sudah indah sekali. Dan yang paling spesial kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Christian Ferry Arwanto. Bapak Christian Ferry Arwanto ini adalah penggugah melodi mazmur Bapak Ibu Saudara. Yang ada beberapa mazmur yang sudah digubah begitu ya Pak. Dan salah satunya kami menyanyikan hari ini Mazmur 70. Boleh beri tepuk tangan lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penatua Janet Josephine Mintajo. Terima kasih. Terima kasih juga yang tidak terhingga kepada pelatih kami tercinta Kak Esti. Terima kasih sekali, luar biasa semangatnya untuk kami. Terima kasih untuk kedua rekan kami yang sudah mengemas kata demi kata, alunan demi alunan yang indah pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman multimedia. Terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini, kami juga ingin berbagi kasih dan kenang-kenangan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan saya mengundang Bapak Christian Ferry Arwanto untuk maju ke depan. Ya, sebelum itu boleh saya wawancara sebentar. Baik, Pak Ferry, ini kira-kira sudah ada berapa mazmur yang digugah atau digubah, Pak? Tepatnya saya lupa, mungkin 5 atau 6 begitu ya. 5 atau 6. Kira-kira berapa lama Pak mengubah ya Pak, benar ya? Menggubah. Oh menggubah ya, maaf ya. Menggubah mazmur terus kira-kira berapa lama? Kalau menggugah nanti bangun semua. Sedikit saya ceritakan prosesnya. Jadi satu lagu mazmur tadi saya cerita sama Kak JJ, Kak Janet. Satu lagu mazmur itu rata-rata kami selesaikan dalam kurun waktu mungkin 4 sampai 5 jam. Jadi prosesnya, tapi itu sudah membuat dulu di rumah, diperdebatkan, tafsir dan sebagainya. Jadi itu punya waktu yang cukup panjang prosesnya Bapak Ibu. Jadi tidak mudah memang. Kira-kira kalau di rata-rata mungkin sekitar 4 jam. 4 jam. Satu lagu itu 4 jam. Luar biasa, boleh beritahu. Kadang ada yang nggak selesai juga begitu. Oh iya. Baik, luar biasa, terima kasih, begitu indah kami boleh menyanyikan pada malam hari ini. Dan kami turut mengundang Sekretaris Umum Majelis Jemaat GKI Bromo, Bapak Teguh Kristanto untuk dapat memberikan tanda kasih kepada Bapak Christian Ferry Arwanto.
Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami mohon dengan penuh kasih perwakilan dari nama-nama yang akan saya sebutkan untuk boleh maju ke depan menerima kenang-kenangan dari Harmoni Bermazmur GKI Bromo. GKI Bromo Bajem MT Haryono. Silakan perwakilannya boleh maju ke depan. Selanjutnya dari GKI Tumapel. Boleh beri tepuk tangannya. Selanjutnya dari GKI Kebon Agung. Dari Kebon Agung, monggo. Selanjutnya dari GKI Blimbing. Dan saya juga mengundang Penatua Veldi Nepa M. Abineno untuk bisa memberikan tanda kasih kami kepada GKI Bromo Bajem MT Haryono. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Penatua Yulia Nasir untuk memberikan tanda kasih kepada GKI Tumapel. Terima kasih. Selanjutnya Penatua Maria Agustina. Saya akan memanggil, oh ada, monggo Ibu, akan memberikan kepada GKI Kebon Agung. Terima kasih. Selanjutnya kepada Penatua Agustinus. Bapak Penatua Agustinus untuk memberikan tanda kasih kepada GKI Blimbing. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Semoga di lain pelayanan kita yang lain nanti kita bisa bergabung lagi dengan teman-teman dari beberapa GKI di Kota Malang. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan atau rekan partner pelayanan kami, Penatua Janet dan Kak Esti, untuk boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan. Saya juga akan mengundang Ketua Musik Gerejawi GKI Bromo, Ibu Heti. Silakan maju ke depan untuk memberikan kepada Kak JJ. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mengundang Kak Rini, koordinator dari Paduan Suara-Suara Nafiri, untuk boleh memberikan tanda kasihnya kepada pelatih tercinta kita, Kak Esti. Boleh kembali beri tepuk tangan. Terima kasih banyak Kak Esti dan juga Kak JJ yang sudah luar biasa untuk malam hari ini. Bapak Ibu Saudara,
Demikianlah rangkaian malam pujian harmoni bermazmur Komisi Musik Gerejawi GKI Bromo. Kiranya sabda dan nada yang sudah dilantunkan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di malam hari ini dan terlibat dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Selamat menebarkan dan membangun cinta antara keluarga, orang tua, anak, pasangan, dan juga sahabat. Selamat menjadi pendamai dan pembawa sukacita. Sampai jumpa lagi di pelayanan yang akan datang. Embrace Harmoni Bermazmur Komisi Musik Gerejawi GKI Bromo 2024. Tuhan Yesus memberkati.